Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Evan Azaria, NIM 171510601044 dari TPPI kelas I. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi tentang SCP atau Structure, Conduct, dan Performance dari industri tepung terigu di Indonesia. Tepung terigu merupakan salah satu bahan dasar untuk pembuatan berbagai macam olahan pangan, seperti untuk pembuatan kue, mie, dan roti, di mana kegiatan ini dilakukan untuk memberikan nilai tambah. Selain itu, kita ketahui juga bahwa tepung terigu merupakan salah satu sumber karbohidrat, sehingga permintaannya tinggi di pasaran. Nah, hal ini akan mempengaruhi sektor industri dari tepung terigu itu sendiri. Sektor industri tepung terigu bersifat strategis karena dari tahun ke tahun mampu menyediakan pasokan dalam jumlah yang aman dan bermutu secara berkelanjutan. Sektor industri ini sendiri harus mampu untuk mempertahankan industrinya dan meningkatkan daya saing agar mampu memenuhi permintaan di pasar dengan cara melakukan pemantauan melewati pemasaran. Pemasaran sendiri adalah salah satu subsistem agribisnis yang berperan penting terhadap keberhasilan suatu produk, sehingga di sini dikenal dengan analisis SCP atau Structure, Conduct, Performance. Maka dari itu saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan SCP atau Structure, Conduct, dan Performance dan bagaimana hubungan antar variabelnya. Kemudian yang kedua, bagaimana struktur pasar yang ada dalam agribisnis, dan yang ketiga adalah bagaimana analisis SCP pada industri tepung terigu di Indonesia. Menurut Nurhayati dan Rekarti pada tahun 2016, paradigma SCP pertama kali dicetuskan oleh Mason pada tahun 1939, di mana struktur pasar memiliki pengertian dari organisasi dalam suatu pasar sehingga akan mempengaruhi keadaan persaingan dan penentuan harga di pasar. Kemudian di dalam struktur pasar sendiri terdapat pangsa pasar, konsentrasi pasar, serta hambatan-hambatan untuk masuk pasar. Sedangkan perilaku atau market conduct merupakan bagaimana para pelaku di pasar seperti produsen, konsumen, dan lembaga-lembaga pemasaran mampu menyesuaikan diri terhadap situasi penjualan dan pembelian yang ada di pasar. Selanjutnya yaitu kinerja pasar atau market performance yang merupakan indikator kritis tentang bagaimana sebaiknya aktivitas pemasaran dari petani ataupun pedagang dikonsentrasikan untuk kesejahteraan umum. Biasanya di dalam kinerja pasar ini menggunakan analisis PCM atau Price Cost Margin. Selanjutnya, menurut Muslim dan Nurasa pada tahun 2007, hubungan antar ketiga variabel ini merupakan hubungan linier, yang maksudnya adalah struktur akan mempengaruhi perilaku dan perilaku akan mempengaruhi kinerja dari industri tepung terigu itu sendiri. Selanjutnya yaitu struktur pasar yang ada dalam agribisnis menurut Aisyah dan Yola pada tahun 2017 terbagi menjadi 2, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, di mana pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang ideal karena di dalamnya mencakup penjual dan pembeli dengan jumlah yang sangat banyak sehingga harga ditentukan oleh pasar. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna merupakan pasar yang tidak terorganisir dengan baik, di mana pada satu sisi terdapat sedikit penjual dan di sisi lain terdapat banyak pembeli, dengan kondisi barang yang dijual adalah barang yang heterogen atau yang bermacam-macam. Di pasar persaingan tidak sempurna ini terdapat berbagai macam jenis pasar, yaitu ada pasar monopolistik, pasar monopoli, oligopoli, oligopsoni, duopoli, dan monopsoni. Kemudian di sini saya mengambil contoh analisis SCP pada industri tepung terigu di Indonesia dari PT Bogasari, di mana menurut Aptindo pada tahun 2011 dalam Daryanto tahun 2012, pada tahun 2009 industri Bogasari memiliki pangsa pasar terbesar dengan nilai 57,3%. Sedangkan struktur pasar industri tepung terigu sendiri memiliki karakteristik oligopoli ketat karena nilai CR4 di atas 60% dan HHI di atas 1.800. Untuk hambatan masuk pasar sendiri yang terjadi adalah adanya kebijakan pemerintah yang pada saat itu menghambat perusahaan untuk berinvestasi dalam industri tepung terigu, sehingga industri tepung terigu ini termasuk ke dalam daftar negatif investasi atau yang dikenal dengan DNI. Terakhir, struktur pasar atau analisis SCP yang dapat dilakukan pada industri tepung terigu di Indonesia dapat dianalisis melalui struktur dan pangsa pasar, kemudian hambatan keluar masuk pasar, dan kinerja pasar yang dianalisis menggunakan pendekatan PCM atau Price Cost Margin. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.